Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ya, adalah mengganggu aktivitasnya. Berikut ini adalah diskusi dari progres atau inisiatif perubahan yang akan disampaikan oleh Pak Rusada sebagai calon guru penggerak. Di sini, jadi kita ini tujuannya adalah diskusi itu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, itu kita mendiskusikan ini. Jadi susunan acaranya disebutkan pengantar, tujuan, ya, pengantar, kemudian merumuskan kalimat rupa, sudah ada itu, kemudian perilaku yang mencerminkan visi, kita identifikasi pelaku, atau itu difasilitasi oleh Pak Sada untuk mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi Pak Usada ini kan sudah belajar tentang membuat visi dirinya di modul 1, 2, 1, 1, 2, 3, sama di 1, 3 ya. Nah, inilah yang diharapkan sebagai dasar nanti Pak Usada untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi ini adalah proses belajarnya CGP. Melalui daring oleh fasilitator, dilatih untuk kedepannya tidak canggung lagi nanti bikin visi misi sekolah. Nah, itu untuk mengakomodasi dan untuk merancang di sekolah tersebut mau dibawa kemana arah sekolah. Kemudian ya diharapkan kedepannya akan berdampak kepada sekolah kita yaitu SD 3 Real Street ini. Itu. Jadi pengantar dari saya itu ini sudah disebutkan bahwa tema pendampingan ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya langsung saja saya serahkan forum ini ke Pak Rusada sebagai CGP untuk memandu diskusi ini, karena mengenai kalimat rumpang dan membahas visi misi sekolah. Pada Pak Rusada kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pengajar praktek kami Bapak Haryadi, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru semua. Saya mohon maaf sudah meminta Bapak Ibu semua, dan terima kasih sudah diizinkan menggunakan ruang dan waktu tempat ini saya belajar bersama Bapak Ibu semua untuk kebaikan pendidikan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan gambar rumpangnya. Saya akan berikan satu-satu ke Bapak Ibu. Nanti dipegang dulu, nanti akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saya meminta tanggapan dari Bapak Ibu semua bagaimana cita-cita kita untuk murid di sekolah kita ini. Apa yang kita harapkan dari pendidikan yang kita lakukan, pembelajaran yang anak-anak kita laksanakan di kelas akan seperti menjadi apa dan akan dibawa kemana
mari Bapak Ibu kita pikirkan demi kebaikan kita bersama. Silakan Bapak Ibu boleh diisi di kertas itu atau mau disampaikan secara lisan. Bukan. Ya. Ya, ditulis boleh nanti dibacakan sekali. Jalan ya. Baca ujian. Amin kan? Kalau sudah pernah buka tadi PMM dan profil pelajar Pancasila bisa digaitkan ke situ. Profil pelajar Pancasila. Kita kurikulum merdeka, jadi tujuan pendidikan kita sudah jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila. Apa potensi yang kita miliki di sekolah kita ini, ada kebaikan anak didik kita yang selama ini ada yang perlu ditingkatkan. Ada yang mau selesai? Ya. Terima kasih. Kita ada 12 ronde Pak ya. Jadi yang dibawa ke sini ini perwakilan dari kelas Paralel tadi, kelas 6 sekolah, kelas 5, kelas 4, kelas 7. Kebetulan kelas 2 ini kelas 1 itu memang mengajar kelas 2 tadi guru psikolognya itu kerja di karena dia di psikologinya psikolog bacaan kita. Yang untuk siswanya juga yang kelas-kelas ada di RMS. Kenapa? Bukan sejawat atau ini untuk pemberi pada sekolah. Masa ruang yang pagi nih. Ya nanti di kopi konversi ya, kopi tutup. Atau ke scan nanti ya, kirim file PDF. Tapi jangan ditumpah, dianalisis. Nanti bisa. Dan hari lalu nih, yang 5 nanti muncul lagi tuh bekas ini. Ini hasil dari Yang P1 di mana? Atau yang dapat dari peran dan minusnya di profil masyarakat. Atau masyarakat
ada pendidik yang pralokakarya di sumber ini. Olah tuh. Memang pendampingan satu udah. Karena kan ada di PD itu hasil ini ada lagi instrumen macam ini. Pak Pak masih sering membandingkan. Itu gambaran simpan baik, simpan akhirnya hilang. Dia renang. Jadi kalau SK kelas 4 memang karena sekolah pulang dulu yang guru paling kelas 4 ajar ke kelas, jadi pelajaran baik di kelas ditinggalkan. Tapi ini posisi kita ambil yang kelas atas baik gimana? Bu, Langsung disampaikan boleh di Pak. apa itu? Langsung disampaikan di sana apa? Banyak pun. Jadi itu akan dipakai atau masalah. Tidak pakai itu tidak apa-apa. Ya, pokoknya positif. Ubah Yang baik-baik. Yang kebaikan di sekolah kita ini, yang kebaikan ini murid-murid kita, di masyarakat kami kita, kebaikan-kebaikan. Mulai kita diangkat dan kita kembangkan potensi kebaikan. Fokus ke yang nilai-nilai positif. Iya. Kalau positif pun Dari kawan-kawannya juga ada. Iya. kalau dibanding yang tadi ya, kalau yang itu kan nilai Pak. Enggak usah dibandingkan. Pak, Lama PPI 5 itu ada lagi. Bapak pernah menganalisis ini. Umpan balik tadi. Umpan balik itu. terus kanan tadi. Hah? Terus kanan kita turunkan. Tuhan pandai seperti Banyak nih. Memang Bapak butuh kan di jadi jalan. wah. Oke, kita mulai dari siapa yang mau pertama? Saya mau dengar dari Bu Sri atau Bu Sri. Kita menyuntikkan murid-murid yang seperti apa, Bu Sri? Bisa dibacakan? Yang pertama kita menunjukkan murid-murid yang berakhlak dan mempunyai sopan dan tampil dengan baik. Ada yang ini yang mau menyampaikan kembali, Bu Wan?
kita memimpikan murid-murid seperti apa menurut Bu Arvin? Kalau menurut saya mungkin semua kita itu memimpikan murid itu yang berakhlak mulia dan mendampingi dan berprestasi. Nah, plus prestasi Bu. Berprestasi yang baik. Ya, kita tanggapi satu-satu setelah semua menyampaikan dengan tanggapan. Beliau sih, silakan nomor 1 dulu. Coba langsung diisi. Kalimat Pak. Langsung diisi terus. Kita percaya bahwa murid adalah sama juga, ini cuma menambahkan sedikit, kita juga berhalak dan seperti ya. Terus ini juga kita butuhkan anak yang kreatif juga ya, dan berbakat sama. Kreatif dan membedakan sesuai bakat, berarti sesuai kodrat anak. Nah, terakhir Pak, saya belum terakhir Pak Alhamdulillah. Kita memberikan berbagi kesamaan, Berjiwa sosial. Oh, berjiwa sosial. Faktor sosial. Banyak kodrat alam. Kodrat alam. Nah, ini penonton dari untuk nomor 1 dari Pak Bayu. Pak Bayu. Kepala sekolah menunjukkan murid-murid itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Menurut kami, yang pertama dari pertanyaan itu, kita membuat murid-murid yang sesuai dengan visi, Pak ya. Ini berprestasi, berakhlak mulia, itu yang paling utama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid ini adalah berprestasi dan alam ya. Baik Bapak Ibu, untuk nomor 1 sepertinya kita ada benang merah yang sama, yaitu akhlak. Jadi kita sepakat, tanpa kita sepakati bahwa kita sudah sepakat, kita memimpikan murid-murid kita yang berakhlak dan berprestasi. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk nomor 2, Pak Bayu, silakan Bapak Bayu. yang kedua, kita percaya bahwa murid itu menurut kami ini adalah Ya. murid yang unik. Artinya setiap murid itu kan berbeda, cara belajarnya berbeda, maka kita semua perlu mengimbangi bagaimana menciptakan bahwa anak-anak ini merasa tertarik di sekolah, tertarik belajar, tertarik mengikuti proses pembelajaran yang menurut kita lebih baik. Kemudian apa? Yang ketiga, Yang kedua dulu Pak, bahwa menurut kepala sekolah Pak Bayu, kita yakini bahwa murid kita itu unik. Dengan demikian, langkah kita untuk menangani anak-anak juga pastinya harus berbeda, tidak sama. Saya sepakat dengan itu. Silakan Bu, dibawa ke sini. Saya bahwa murid adalah calon penerus bangsa yang berakhlak mulia. Kalau bangsa yang berakhlak Bu. Iya. Baik, Bu Lau, nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah calon penerus yang berpotensi. Beliau sih, Kita percaya bahwa murid adalah penerus generasi bangsa yang unggul dalam prestasi. Pak Sudirman, Kita percaya bahwa murid adalah sikap anak yang pintar, sikap anak yang pintar. anak yang pintar. Semua anak itu Ya, semua pintar. pintar. Oh, iya. Lanjutan. Yang pintar. Baik Bapak Ibu, di sini saya menangkap benang merah bahwa menurut kita semua, kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus kita. Siapapun dia, apapun kondisi anak itu, dialah yang akan menjalankan, meneruskan apa yang kita lakukan sekarang, entah itu di bidang pemerintahan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian selain itu, bahwa kita juga percaya bahwa murid kita itu unik, sehingga kita menanganinya dengan cara yang
berbeda. Berbeda ini dalam bahasa kurikulum sekarang ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu? Istilahnya kurikulum sekarang kalau penanganan berbeda, pembelajaran berdiferensiasi. Baik, menarik sekali Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan atau mengurangi atau menambahkan di poin yang kedua Bapak Ibu? Kita sepakati cukup bahwa murid adalah generasi penerus kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih antusiasnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3 dimulai dari Pak Ilham. Di sekolah kita melakukan pendidikan Cukup. Sudah. Setelah kita mengutamakan kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Kemudian Bu Yansi. Di sekolah kita mengutamakan sikap sopan santun dalam setiap kegiatan. Kedua ini. kita mengutamakan akhlak dalam pembelajaran. Mengutamakan akhlak ya. Nanti kemudian Busri. Di sekolah kita mengutamakan kekeluargaan dan pendidikan. Kekeluargaan dan pendidikan. Agak beragam ini. Nanti kita akan sepakati. Kemudian terakhir Pak Bayu. Di sekolah kita mengutamakan Karakter. baik. Di poin yang ketiga Bapak Ibu kita sudah mulai terdiferensiasi. Artinya mulai unik kita di sini. Ada yang mengutamakan pendidikan, yang lain mengutamakan kewajiban dan hak. Ada juga sikap dan sopan santun setiap kegiatan. Ada lagi akhlak, ada lagi kekeluargaan dan pendidikan, ada lagi karakter. Dari poin 6 respon ya, itu ada 2 yang memiliki kesamaan, yaitu pendidikan, dan 3 yang menyatakan akhlak. Menurut Bapak Ibu, apa yang paling utama dari pendidikan, kewajiban, sikap dan sopan santun, akhlak, kekeluargaan dan karakter? Ada yang lebih utama? Yang nomor 1? Akhlak. Akhlak kita tetapkan nomor 1. Di sekolah kita mengutamakan akhlak. Pak Bayu sepakat akhlak nomor 1 akhlak ya. Setelah akhlak Bapak Ibu? Setelah akhlak pendidikan. Sepakat Bapak Ibu, setelah akhlak kita utamakan pendidikan di sekolah kita? Sepakat? Sepakat. Yang ketiga masih ada sisa di sini, kewajiban dan hak, kemudian kekeluargaan dan karakter. Karakter barangkali bisa kita sama-sama bahwa tersisa di sini kewajiban dan hak serta kekeluargaan. Apakah ini mau kita masukkan atau kita abaikan Bapak Ibu? Kekeluargaan dan kewajiban dan hak. Apa ini mau kita masuk dalam poin yang kita utamakan atau tidak? Masuk. Jadi nomor 3 kita tetapkan hak dan kewajiban ya Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Kemudian yang kekeluargaan mau kita utamakan? Kekeluargaan apa perlu kita utamakan? Perlu ya? Kalau kita masuk Artinya kan kalau kita ketika anak kita itu sudah bertambah, kekeluargaan itu kan sudah ada sudah timbul. salah satu indikator berakhlak adalah melakukan sikap kekeluargaan. Seperti kan misalnya dia pertama salah satu misalnya saling menyayangi, itu kan dalam keluarga. Di sekolahnya. Yang lain itu tidak ada. Di dalam akhlak itu. Pakai. Oke, jadi di dalam akhlak itu ada kekeluargaan dan karakter.
Yang keempat, siapa yang mau duluan menyampaikan Bapak Ibu? Buat ini ya. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan memperbaiki akhlak. Sekolah tempat menimba ilmu. Jangan tempat menimba ilmu dan memperbaiki akhlak ya. Buat ini ya. Dan memperbaiki akhlak. Yang tulis sampai menimba ilmu. Kan ditulis nih, kan ngomong kan boleh diomong tuh Bapak. Boleh, boleh. Dia kan itu. Bercanda. Oh. Nah, Ya, ada di Bapak. kemudian tanggapan kedua saya mau dengar dari Bu Sri. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat menuntut ilmu. Sekolah tempat cukup. Pak Bayu Murid di sekolah, soalnya Pak ya, murid di sekolah itu kita sadar perlu dibenahi Pak mengenai pembelajaran, terutama mewujudkan merdeka belajar. murid di sekolah kita sadar betul bahwa Perlu dibenahi perlu dibenahi. dalam hal pembelajaran, terutama di merdeka belajar. Murid perlu dibenahi. Tapi dilakukan oleh guru Pak yang memerdekakan ini. Karena murid nggak bisa kan melakukan sendiri. Bisa merdekakan dia sehingga dia bisa merdeka belajar. Oke. Pak Zulhan. Banyak kan? Bercanda. Terakhir, belum terakhir. Pak Sudir. Amin. Murid sekolah kita sadar bahwa betul sekolah itu tempat untuk menuntut ilmu dan pasti cita-cita mereka juga pasti akan mencapai cita-cita. Kalau pakai salah jangan diturunkan ini. Bukan ada salah. Terakhir Bu Yansi. Sama juga murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Kayaknya ada banyak ini, ada banyak perdebatan di poin nomor 4. Bapak Ibu kita semua sepakat bahwa sekolah itu tempat menuntut ilmu. Dan tugas kita adalah terkait dengan kurikulum yang terbaru kita harus membenahi tentang kemerdekaan belajar. Artinya selain anak-anak menuntut ilmu dengan bantuan dan tuntunan kita, anak-anak harus melakukan kesadarannya sendiri. Bisa kita sepakati pada itu nomor 4. Kita lanjut atau masih mau dibahas nomor 4? Lanjut. Kemudian untuk nomor 5, kesempatan pertama Pak Sudirman. kita warga sekolah ini yakin untuk membimbing siswa dan membina siswa dengan sekolah. Kita tugas kita ya, membimbing dan membina. Kesempatan kedua saya mau Bu Yansi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan menuju masyarakat yang lebih berakhlak. Tentang perubahan yang lebih baik. Ya awalnya lanjut selama ini ya, masih lebih baik yang baik makin baik kayak itu kan Bu Yansi ya. Kemudian kesempatan ketiga Bu Sri. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan generasi bangsa yang berakhlak mulia. Untuk menciptakan ya. Ya, menciptakan generasi bangsa yang berakhlak mulia.
keempat Pak Zulham. Kita akan sekarang ini membimbing, membina generasi Dan membina generasi Pancasilais, generasi Islam, generasi bangsa. Generasi bangsa. Kelima Pak Bayu. Kita warga sekolah ini yakin untuk pertama sekali berubah, Pak. Bukan ya? Berubah untuk mewujudkan visi sekolah. Kalau visinya bagus, tapi apa? Dari perubahan dalam penanganan tidak bisa tercapai, Pak. Bagaimana Ada dibenahi. Terakhir Bu Wartini. Bu Warga Wartini sekolah yakin untuk melakukan perubahan menuju masyarakat yang lebih baik. perubahan. Di sekolah ini tempat menyiapkan anak didik kita untuk siap di lingkungan masyarakat. lebih baik. Ya. Jadi bagian masyarakat yang beradab dulu. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, dari 6 responden ini atau tanggapan ini, respon Bapak Ibu semua ada kesamaan pada dua hal. Yang pertama itu pembimbingan dan pembinaan generasi bangsa. Yang kedua perubahan. Saya mau Bapak Ibu menyepakati mana yang lebih kita utamakan. Kita mau melakukan perubahan apa mau membimbing dan membina. Mana urutan yang pertama, Bapak Ibu? Membimbing dan membina ya. Oke. Satu membimbing dan membina. Nah, jadi satu kalimat ya di bawah di zona perubahan. mencapai perubahan yang baik seperti diharapkan, sehingga tidak ada lagi poin yang kedua. Baik, Bapak Ibu, bisa kita terima poin yang kelima ini, Bapak Ibu. Terakhir yang keenam, saya mau Pak Bayu yang pertama. Soal yang Nah, kita dan keluarga sekolah ini paham bahwa yang pertama itu pembelajarannya perlu diperbaiki, dan kita paham bahwa setiap warga di sekolah itu memiliki peran dan tugas yang berbeda, maka kita perlu menghormati dan saling bekerja sama. ya, setiap warga sekolah memiliki peran Pak, yang Dan berbeda. tugas yang berbeda. Nah, Maka perlu saling menghormati dan saling bekerja sama. Akan tujuan pelajaran. baik, yang kedua saya mau Pak Sudirman menyampaikan. Dan para sekolah ini paham bahwa kita tahu murid-murid itu semuanya baik. Semua murid baik. Ya. Jadi itu baik. Cukup kan? Cukup. Oke. Lalu yang ketiga Bu Yaci. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita semua bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik, Dapat bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih
Putri. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang kelima, luas ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua bisa berubah menjadi lebih baik. Terakhir, ada apa? Kita yang jelas saja bahwa sebuah sarana adalah sosial. Modal, sarana, anak, kita belajar aja. Dua sosial. Baik Bapak Ibu, ada persamaan dalam banyak hal bahwa kita semua paham anak murid kita itu pada dasarnya baik, berpotensi baik, dan bisa menjadi baik, bahkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, namun seperti yang disampaikan Pak Bayu, perbaikan ini harus disadari oleh seluruh warga sekolah, dan cuma oleh anak tapi oleh kita selaku penuntut. Bahasanya aja dewan anak penuntut, bahwa kita menuntut anak mencapai kodratnya. Anak sudah menjadi baik, kita sampaikan baik kepada yang lebih baik sesuai. Nah, Bapak Ibu semua di sini saya pahami bahwa Bapak Ibu semua memiliki kesepakatan di sekolah ini. Kita paham bahwa anak kita itu berpotensi baik. Demikian ya Bapak Ibu. Bukan begitu. Bukan apa begitu. Memang begitu. Baik Bapak Ibu, saya akan review kembali atau kita refleksi ulang apa-apa yang sudah kita lakukan dalam alur Merdeka Belajar itu Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita sampaikan dulu pertanyaan pemantik yang membangkitkan keingintahuan anak dan sekaligus refleksi anak tentang apa yang sudah dia dapatkan. Kalau kepada kita, pertanyaan pemantik ini merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dengan murid-murid kita dan apa yang kita inginkan kepada mereka. Yang pertama bahwa kita memimpikan murid-murid kita itu adalah generasi yang berakhlak mulia. Kita sepakat. Mau dirubah Bapak Ibu? Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid kita ini, apapun kondisi anak sekarang, siapapun dia adalah penerus bangsa kita. Dialah kepala desa kita di tahun depan, dialah presiden kita, dialah ketua MUI kita, dan dia adalah pelaksana bangsa. Nah, tugas kita adalah menjamin mereka menjadi seperti yang kita harapkan saat ini, seperti yang kita cita-citakan bersama menuju Indonesia emas. Yang ketiga, sekolah kita sepakat tadi kita bahwa akan mengutamakan akhlak. Nomor satu sekolah kita akan mengutamakan. Dan ini harus jadi teladan kita Bapak. Kita jadi pelopor yang pertama kali berakhlak mulia. Kita akan menjadi contoh panutan anak-anak bagaimana akhlak yang baik kita yang jalankan. Dan yang kedua kita utamakan itu pendidikan. Dan yang ketiga kita utamakan kewajiban. Lalu yang keempat kita sadar betul bahwa sekolah ini tempat menimba ilmu. Anak-anak di rumah datang ke sekolah ini dengan harapan mendapatkan pengetahuan. Tugas kita adalah menjamin Bapak Ibu bahwa anak-anak mendapatkan haknya yaitu berupa pendidikan dan pengayaan ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima, di sekolah kita sepakat tadi, kita yakin bahwa sekolah ini adalah tempat menimba ilmu ya.
membimbing dan membina ya, bahwa kita yakin sekolah ini ada tempat membimbing dan membina, dan tugas membimbing dan membina ini Bapak Ibu berada di tangan kita. Kita seluruh warga sekolah ini bertugas membimbing dan membina anak-anak kita menjadi seperti yang kita harapkan bersama. Lalu yang terakhir, yang kita pahami bahwa sekolah ini adalah semua murid kita itu baik, apapun kondisinya, semua murid-murid kita anak-anak yang baik, dan kita yakin mereka itu anak baik, dan kita bisa menjamin mereka tetap berbuat baik. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya. Begitu ya. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah, kita bisa melihat, kita menyesuaikan dengan dengan visi pribadi saya Bapak Ibu. Itu sudah diperiksa fasilitator saya. Sama dengan Bapak Ibu, secara umum redaksi, diksi, penggunaan katanya saja yang berbeda. Apa yang beralat mulia kan ada di profil pelajar Pancasila kan. Kemudian penerus bangsa adalah Indonesia di masa depan, seperti yang saya bilang tadi, presidennya bisa siapa, Habizi, menteri agamanya siapa, Delo, dan sebagainya. Amin. Ya. Nah, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter, sama Bapak Ibu juga sama, ada pendidikan anak, pendidikan itu sangat penting, dan bersungguh-sungguh menguatkan pendidikan karakter bangsa. Terakhir bahwa sekolah ini adalah unik, dan keunikan itu adalah anugerah limbah untuk Indonesia. Bagaimana di Pugul ini ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Palembang, ada orang Pugul, ada orang Bukit Betung, ada Flores, dan kita bisa menyatu dalam keragaman. Barangkali sekolah lain tidak seindah di Pugul. Ini adalah anugerah yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Baik, ini Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu ada di lembar yang bawah. Nah, kalau dari darat capek noleh ke layar, ada di kertas. Itu adalah visi kita Bapak Ibu, visi sekolah kita. Silakan Bapak Ibu baca kembali, walaupun sudah sering dibaca kan ditempel di dinding. Saya mau Bapak Ibu baca kembali dan renungkan Bapak Ibu, renungkan visi sekolah kita ya. Setelah Bapak Ibu baca dan renungkan, lalu Bapak Ibu kembalikan ke pertanyaan pemakai di awal tadi Bapak, tentang cita-cita kita kepada murid kita. Adakah kesamaan, hubungan, relevansi dengan visi kita yang sekarang ini Bapak Ibu? Ada. Pak Bayu, bagaimana pendapat Bapak? Cita-cita yang sudah Bapak sampaikan 6 poin tadi dengan visi sekolah kita relevan tidak? Relevan. Bu Sri? Sama Bu Sri ya? Buat? Sama ya? Pak Zulhan Pak? Pak Zulhan? Sama. Bu Yansi? Sama. Pak Sudirman? Sama. Nah kalau sama, tidak banyak pembahasan. Jadi Bapak Ibu, dapat diperkuat kembali Bapak Ibu bahwa saya bacakan visi sekolah kita ini melahirkan tunas bangsa, generasi penerus, kan bahasanya yang bedakan, generasi penerus yang unggul dari segi akhlak. Kita utamakan akhlak tadi, kita tidak bilang pelajaran yang lain, tapi kita bilang yang pertama tadi adalah. Jadi bagaimana kita sepakat Bapak Ibu bahwa kita itu mau memperbaiki akhlak anak murid kita. Itulah tujuan kita dalam berprestasi, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi akhlak itu tertuang dalam prestasinya, dalam imannya, dalam takwanya, dalam akhlak mulianya sendiri. Saya mau menambahkan Bapak Ibu? Cukup Pak? Oke.
Baik Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu menyampaikan kepada saya kembali kalau kurang tepat. Tidak ada ya soal. Di belakang. Saya mau Bapak Ibu menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu memberikan pemikiran yang terbaik, terjernih dan terindah untuk kebaikan sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu itu dapat merinci atau menentukan harapan Bapak Ibu semua, cita-cita Bapak Ibu semua terhadap 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama, kepada murid-murid, sikap dan perilaku apa yang Bapak Ibu inginkan yang ditampilkan oleh murid-murid kita. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadikan murid kita seperti yang kita sampaikan tadi sesuai dengan visi sekolah kita, bagaimana guru kita semua seharusnya bersikap dan berperilaku agar visi kita itu dapat tercapai, Bapak. Yang ketiga, kepala sekolah, Bapak Ibu berharap atau bermimpi sikap dan perilaku apa yang ditunjukkan oleh kepala sekolah agar visi kita itu dapat tercapai. Makanya minta maaf dulu. Tadi ya. Kita kan ngomong baik-baik. 1, 2, 3 tadi guru. Dan yang terakhir kepada orang tua. Sikap dan perilaku apa yang kita inginkan orang tua murid-murid kita itu harusnya dilakukan. Silakan Bapak Ibu. Saya kasih waktu 2 jam cukup nggak? Wah, lama ini. Oh, 2 menit. Yang pertama murid. Ya, murid yang pertama murid. Sikap dan perilaku yang Pak Lurah inginkan ditampilkan oleh murid, oleh Busanda, BKK, oleh kepala sekolah, Pak Ibu dan oleh Rahmat Delo. Ya, orang tua sampai Bapak Rifki dan kawan-kawan. Karena aku masuk semua kelas paham kan. Kelas kodenya Tio, makan lebih apa? apa Inggris? Apa ini nggak Artis. Artis. ini belum cerita. Tapi itu memang sepertinya asal selera masuk. Dia tahu saya. Bukan, banyaknya yang orang hidup sendiri itu kan apa? Sambil Boleh ah. minta maaf, haus ya. Jangan kayak konsep. Udah puasa. Ya, benar betul. Benar betul. Jangan langsung ngomong tanpa catatan, boleh?
Yes. Menyampaikan diskusi. Kita menyampaikan diskusi. Kita salah bilang. Oke, baik Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu menyelesaikan tanggapannya, kupingnya tetap mendengar apa yang disampaikan oleh masing-masing dari kita. Karena ini adalah pemikiran yang terjernih, terbaik dan terindah dari kita semua. Pak Zulham, pada murid dulu Pak Zulham, Bapak berharap murid kita bersikap dan berlaku seperti apa? Ya. Nah, itu. Belum. Nah, itu. Yang boleh Pak. Nah, ini yang sampai. Nah, sudah. Itu murid keinginan saya kita semua ya, mungkin pertama juga dari akhlak, sopan santun, dan rasa tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Caranya Bu Sri. Kalau dari murid menginginkan orang dia berprestasi dalam segala bidang pendidikan maupun Cukup Bu Sri. Yang sih, nasihat ya. Jika saya dengan murid, terutama sopan dan santun, disiplin, dan bertanggung jawab. Cukup. Luar ini. Banyak. Yang sama apa? Kalau pemurid kami mengharapkan itu agar murid-murid berperilaku sopan, terutama kepada guru, direalisasikan minimal itu salam dan tegur sapanya. Terus ramah dan peduli terhadap sesama mereka, juga peduli lingkungan. Diri sesama dan lingkungan. Terakhir, Pak Bayu. Sikap dan perilaku murid Pak. Iya. Dan pertama harapan kami murid-murid kita semua di sini berkarakter baik. Yang kedua, ini murid-murid ini harapan kami itu membiasakan hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, memotivasi murid-murid serta menunjukkan semangat keunggulan dalam berprestasi. Semangat keunggulan Keunggulan. ya, berprestasi. Baik Bapak Ibu, ada poin yang sama Bapak Ibu, dan semuanya adalah menyangkut tentang akhlak. Cuman dari akhlak ini, akhlak yang poin mana yang menurut Bapak Ibu paling utama? Apakah sopan santunnya, apakah kedisiplinannya, apakah bertanggung jawabnya, apakah kepeduliannya? Ya itu saja. Mana yang kira-kira akan kita utamakan Bapak Ibu? Akhlak yang bagian mana Bapak Ibu? Nanti akan kita tulis
pertama itu yang utama. Pertama berkarakter dulu ada. Karakter ya. Karakter apa ya? Kayak langsung ke ini Pak, ke sifat-sifatnya. Disiplin, tanggung jawab, ramah, peduli. Peduli nomor 1. Sepakat ya peduli nomor 1. Sopan. Sopan tinggi, peduli disiplin. Disiplin 1. Sopan 4. Apa ini sopan pertama? Sopan. Nomor 2 Bapak Ibu, setelah sopan baru peduli. Setelah peduli masih ada disiplin dan tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab dulu. Terakhir disiplin. Baik, kita semua sama Bapak Ibu, kita berharap murid-murid kita ini bersikap dan berperilaku yang baik, yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian rincian dari akhlak mulia itu tadi seperti yang kita sepakati, sopan santun, peduli, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap dan perilaku guru seperti apa yang kita harapkan? Dimulai dari Pak Bayu. Bapak berharap kami seperti apa? Banyak sebenarnya. Banyak ya? Karena kan tadi kan tugas guru kan salah satu penonton tadi Pak. Ya, penonton. Nah baik, terima kasih. Nah harapan kami sikap dan perilaku guru ini yang pertama melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan belajar yang efektif, Pak. Kemudian efisien dan tepat sasaran. Itu yang pertama. Harapan kami ya. Kemudian yang kedua, harapan kami itu kawan-kawan ini semuanya mengembangkan strategi pembelajaran Pak, yang lebih menyenangkan dan demokratis. Karena kan kawan-kawan ini masih mau di zona lama kan, nah, jadi maunya kami ini lebih menantang ke depan, apalagi menghadapi pandemi. Nah kemudian proses pembelajaran yang minta dirubah, bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran ke siswanya lebih menyenangkan dan demokratis Pak. Kadang-kadang siswa ini diberi batasan-batasan, nah hasilnya siswa. Karena ini sebelumnya kami pernah wawancara dengan siswa, tidak diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Yang ketiga, kami mengharapkan ini mengupayakan pemanfaatan waktu belajar dan sumber daya yang ada di sekolah. Di waktu belajar Dimaksimalkan. nah dimaksimalkan dan sumber daya yang ada. Itu Nah, lagi Pak. banyak sebenarnya terjadi. Bagi-bagi. Bagi. Ya. Baik Bapak Ibu, Oh ada Pak yang paling penting itu yang terakhir itu karena hasil pertemuan di hotel aja. Kami mengharapkan kepada anak-anak ini terutama familiar lebih menggunakan sekolah namanya tambahan ramah anak. Senyum terus. Biar kita jadi sekolah anak kan bukan di simbol apa itu, sekolah apa itu. Simbolannya Pak, darah tahan mau dulu. baik Bapak Ibu. Saya ulang kembali Bapak Ibu, ini adalah harapan Pak Bayu sebagai kepala sekolah kita kepada kita Bapak Ibu, semoga dapat menjadi perhatian kita semua bahwa secara pribadi kepala sekolah itu berharap kita semua ini berkarakter baik. Kita mengajarkan anak-anak dapat berkarakter baik, anak murid kita ajarkan bersih dan kepada guru kalau itu mengajarkan kita agar melaksanakan kegiatan pembelajaran itu efektif, efisien dan tepat sasaran. Nah, barangkali ini sebagian besar sudah kita lakukan, tinggal kita perhatikan dan perbaiki serta tingkatkan lebih baik. Ya.
Kemudian keunggulan-keunggulan mengembangkan pembelajaran seperti yang di poin pertama tadi Bapak Ibu, yaitu perubahan. Kita mau berubah, kita menyuruh anak kita berubah, kita sendiri tidak berubah kan mungkin. Kita harus berubah untuk tidak bisa berubah. Lalu pembelajaran demokratis. Nah ini dalam kurikulum merdeka ini yang dinamakan pembelajaran yang memerdeka. Bagaimana anak mengerjakan tugas atau melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti kodrat dia, seperti kemampuan dia belajar. Jadi tidak ada satu opsi Bapak Ibu, tapi opsi itu banyak dan opsi itu dipilih atau ditentukan sendiri oleh siswa. Kita memfasilitasi. Bisa kita terima Bapak Ibu? Bisa ya? Iya. Karena ini amanat dari kurikulum Bapak Ibu, amanat dari kurikulum. Kita tidak bisa memaksakan satu tugas, satu produk, satu cara. Jadi saya lagi bukan jangan habis. Tapi tugas itu bisa dikerjakan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Kepada sesama kita ini Bapak Ibu, saya mau mendengar dari Bu Hartini. Silakan Bu Hartini. Kalau sesama guru itu kami mengharapkan itu sebenarnya kalau balik itu balik ke kalau pengalaman kami itu Pak Da, kami itu kepengen balik ke keadaan kami di SD Bernai itu dengan kepala sekolah Ibu Rosma. Justru kalau kami di Bernai itu sesama guru ya di sekolah itu ketika di dalam ruang guru ya apapun istirahat itu kayak satu keluarga. Jadi kalau waktu ini salah, aku salah, mending itu pokoknya itu panggil ya Pak. Nah kami kepengennya seperti itu, tidak memandang Pak Johan yang lebih muda, Bu yang siap Pak Abayu yang kepala sekolah. Jadi ketika salah, misalnya kan kita dari Jawa datang terlambat, langsung Bu kami terlambat karena macam ini. Nah, jadi kami kepengennya itu harapan kami di sini itu sesama guru itu kita berperilaku atau berbuat seperti keluarga, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi dalam kekurangan. Nah kayak pembelajaran saya otomatis kami yang lahir lebih dulu itu kan kurang. Nah itu bisa diisi oleh yang muda dalam hal ilmu pengetahuannya. Tapi sebaliknya, mungkin dalam sistem pengalaman, karena kami lahir lebih dulu berarti menghadap anak itu kan lebih banyak. Ketika kami menegur, misalnya, Ri, macam ini loh, itu kita, kalau kakak adik menegur itu kan biasa. Tidak perlu berhati macam itu. Kita keluarga kan tidak pernah kita marah ke kakak kita, ditegur marah hati kan. Nah, tapi bukan kepada lah. Wah, sekarang mereka belajar, AM itu tidak boleh dia macam ini. Nah, bapak langsung apapun kepala sekolahnya. Nah, kami tapi belum di sini. Nah itu jadi harapan kami sekolah itu sesama guru itu kayak keluarga. Nah itu baik intinya. Keluarga. Nah itu. Kalau kebaikan itu nggak mungkin. Yang Ibu rasakan kebaikan itu sudah. Nah kalau yang di sini kan itu kalau kita kan kita ada yang di kita ini sudah. Kalau guru itu kan ada yang ada misalnya macam kalau ibu nah kan sudah rapat Bu, kita gurau tuh lagi Bu. Nah, walaupun belum semuanya, maksud kami kita semuanya Pak, ada waktunya kita harus kumpul. Dengan kumpul macam dari 9 guru kumpul, itu kekeluargaan kita ada kumpul. Nah, kumpul kita itu yang nggak ada di sini, kalau menurut kami pribadi. Psikolog. Nah, tapi kita kan punya, kalau macam di Riau kemarin Pak, orang guru tidak bilang, tapi tempat
tempat kumpulnya itu di jalanan antara kelas ke parkir. Nah, sempat dua adik-adik. Jadi walaupun perpusnya di bawah, ketika lonceng berbunyi jam sekian, nah kawan itu lagi ketemu Pak. Jadi jalan ada jam bareng dari lokal masing-masing ke parkir. Nah jadi tegur sapa itu terjadi di halaman, walaupun tidak kumpul dalam satu ruangan. Nah, itu yang kalau di sini kalau Bapak tadi mungkin karena kondisi kita yang seperti ini, nah jalan kita ini dari kamar mungkin sering karena kakinya kadang-kadang nggak belakang nggak depan, tidak sempat tegur. Nah kita punya fokus bahwa bahkan kita punya parkir, kita bisa tegur pas lepas motor. Misalnya sering kan di bawah, jarang negor, otomatis itu jarak kita tuh akan timbul dengan sendirinya Pak. Itu yang bagi kami, maka kekeluargaan kita tuh bahkan terkikis sendirinya. Karena kesibukan masing-masing. Nah, iya, karena kita dalam satu hari itu udah cukup. Mengejar jam tayang, Pak. Itu. Tapi kan kita kan jangan sering, tak siang, kamu, misalkan ada ini, kan ada dengan sapa walaupun cuma sepatah ada dulu. Ada salam, ada assalamualaikum, nah, kan ada yang negor sambil lewat. Kadang-kadang Julham tidak sempat negor, kawan tak ada negor Julham. Nah, kan ada kita negor. Nah, itu jangan sampai antara kita tuh tegur sapa kehilangan. Oh iya. Itu harapan kami. Ini cuma harapan sih. Oke, bisa dipahami. Intinya kekeluargaan itu lah. Nah, Keluarga kita. cuma minta deh. Iya. Yang selanjutnya DLC. Oh, ibu, bapak, tak tersinggung, Mak. Kalau ada keluarga, ada kalau kesinggungan Pak, ada kan? Nggak tersinggung. Apa enggak? Nah, kalau kita keluarga kita tidak tersinggung kan? Nah, kita Harapan saya sebagai seorang guru terhadap guru saling menghargai, memahami, ya. jangan lihat dulu. Saling membantu lah, saling membantu, terus Pengalaman seribu bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Jangan mentang-mentang, oh budak pajak, tolong layan sih, budak pajak, sebenarnya budak pajak, tapi tidak berusaha, kadang coba tuh, utak-utak curhat tuh. Tapi jangan tersinggung, bukan curhat dulu di sini, bukan. Perbaikan kemudian kelebihan sisi positifnya apa yang dirasakan ya? Terima kasih. Banyak sisi positif baik apa kalau dari saling membantu kalau salah saling tegur. Cuma kadang-kadang ada yang itu gawennya belum selesai, keluarga minta tolong, dan pengalaman istri mengalami Yang ketiga, Pak Sudir. Oke Pak Sudir. Dari diri sendiri dan rekan kerja. Sama juga kekeluargaan sama itu yang guru Pak. Nah, terus tegur sapa dan juga terus berharap guru tuh ada guru yang memotivasi. Seperti misalnya ada guru yang kayak apa mendukung motivasi lah. Contohnya kawan kita ini kan motivasi guru-guru yang lain kan. Sebagai guru penggerak gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan yang lain juga ikut nanti. Motivasi. harus termotivasinya gitu. Nah, motivasi ini. Positif semua ya. Fokusnya positif. Itu yang beda itu kan Sama diferensi ya. kedua mendidik jadi penasaran mahasiswa di kelas sebagai ketua di kelas selalu terbaik anak muridnya. Baik. Datang depan Paling pagi tadi. terbaik Pak. Terbaik dulu. Pak Rusli. harapan untuk guru menjadi
kesamaan yang banyak bahwa kita merasakan kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan-kebaikan kita itu kita sudah mau berubah. Kalau tidak berubah kan tidak mungkin hadir di sini, tidak mungkin datang ke sekolah. Dan kita sudah melakukan banyak kebaikan yang lain, seperti kekeluargaan, saling menghormati, saling belajar, tegur sapa, sehingga kita menjadi pribadi teladan baik untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekolah kita, terutama untuk murid-murid kita. Kemudian yang kekurangan dan kelemahannya itu perlahan-lahan kita perbaiki. Baik, saya mau dengar dari apa yang mau disampaikan? Oh, Pak Sudir, Pak Sudir berharap bermimpi kepala sekolah kita. Bukan yang masa lalu, Bu. Banyak masih dalam tahap rekaman ya. Iya. Kita catatan. Nggak usah. Awas, Berharap awas. berharap untuk kepala sekolah jadi pemimpin yang baik kepada guru-guru yang lain ya. Dan ketegasannya juga ya. Ya, ketegasannya juga ya, ketegasan. Namanya berhadapan kita baik. Karena tidak ngisi, kita berani. Kalau komisi tidak berani. Yang kedua, Aku Sri. Ini orang yang ada bayi juga, asal kok tekan gitu. Harapan kami pada kepala sekolah itu lebih tegas lagi dan mengayomi semua warga sekolah. Yang ketiga, saya mau Bu Yalsi. Harapan saya sama untuk kepala sekolah lebih tegas. Tak dapat negurkan kita salah. Kami yang sini masuk pengamen, kami yang siang, kami yang sini selesai. Sama-sama. Bahasa itu. Bisa. Nah, juga itulah tegas. Kesian pula. Tegas pagi-pagi. Karena piket pagi-pagi. Nah, tiket terus jadi ya. Tegas. Tegas. Pak Lurah. Selalu mendidik bagi manusia bersama dengan Tuhan. Adalah usaha. Sampai kadang terlambat. 2 kali. Tidak boleh gitu. Bisa Ada terus deh. bisa nyapu lagi. Tapi kan sampai itu anak 10. Nah, buat dulu. Buat. Panjang. Kapannya? Minta maaf Pak, sebelumnya. Tapi kan di sini kan kita cuma ini. Maka saudara sampai Untuk kebaikan kita bersama. kami mengharapkan kepala sekolah itu yang mengayomi seperti seorang ayah. Kan macam Anda, kata Bayu kan tidak boleh lagi dihukum. Tidak zaman lagi kata dulu kamu itu datang suruh ngambil sapu. Cuma kami mengharapkan Pak Bayu kepala sekolah dihukum dah, tapi ditegur tuh harus menegur. Nah, karena bagaimanapun kayaknya kita orang kampung itu belum bisa berubah dengan sendirinya, harus ditegur. Nah, misal bener sih, kan nggak boleh dihukum. Bukuannya jam berapa? Nah, kan macam tuh. Nah, tugas utama Anda di mana? Tegur langsung nggak masalah. Ya, cuma menegurnya kalau tidak mau dengan hukuman tadi kan, ayah tuh negur macam mana kalau Pak nggak negur? Nah kan ya ini jam berapa itu kan sebenarnya kan lah tegur kami itu kami mengharapkan negur Pak. Nah makanya Bapak jangan negur ini, jangan yang pakai sindiran bela. Nah, kalau tidak ditegur, yakin dan percaya berubah kita itu walaupun guru tidak bakal berubah. Semuanya 100%-nya itu tidak bakal berubah. Kita guru beda. Macam mana anak kita itu nak berubah mau beda. Sebenarnya ke situ. Nah, tidak enak Pak Bayu itu sudah lengkap pakai kacamata dengar apa yang harus kita siapkan macam itu. Macam kami itu tidak masalah enggak Pak. Ketika
kalau dia teguran sekali, nah itu mungkin besoknya kita berubah dikit besok. Kan itu sebenarnya Pak, apa ini kalau bagi kami Pak, ketika Bapak pengalaman kami bela, ketika di depan anak, ya kesulitan sampah, anak tuh adiknya nyeletuk, kita suruh dia buang sampah. Nah kan kayak gitu jadi imbas Pak. Jadi apa yang salah di guru yang kena tegur itu sebenarnya langsung umurnya. Jadi contohnya dari kita dulu, kita tidak sesuai yang untuk baik, macam mana yang lain itu ngikut. Jadi dari atas dulu. Jadi kami mengharapkan Pak Bayi untuk tegur kami. Nah dari situ. Nah, Kak, ngapain dia jam 9 biar kemana? Piket siapa? Nah kan kita jadi macam tuh. Siapa yang piket? Nah itu. Ketika pulang, Pak Anda nih, jam 11 belum pulang, mata nunggu. Nah mungkin Pak Anda nya perlu kesian kayak mak nunggu Pak Anda. Nah, kan ada balik-baliknya kalau telat tapi tidak Anda tepat waktu. Nah jadi cuma macam itu. Jadi kami mohon tegur itu setiap kami salah, siapapun gurunya tidak masalah, cuma ditegur. Bukan dihukum. Nah kan silakan ditegur. Jadi kalau Bapak tegur itu kan motivasi kita lebih baik ke depannya untuk mengisi dan melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Kan contohnya dari atas dulu. Apa itu Pak? Ya jangan salahnya. Yang dia nyontoh di depan tuh, kan ke situ lah. Itu bahasa Pak Anda. Bahasa orang Saleh. Kami cuma tuh ini unek-unek benar. Silaturahmi kita. Apa? Selalu diskusi kita. Kalau kami menyadari bahwa kelemahan kami itu tegas Pak. Tapi kami prinsip kami begini Pak. Kami tidak mau kawan-kawan di sini dianggap seperti siswanya. Jadi kami maunya menyadari diri sendiri. Tanpa sejenak kami itu menyadari, oh kesalahannya seperti ini. Pada dasarnya kawan-kawan ini tahu kesalahannya Pak. Cuma berulang. Nah kami seperti itu. Kalau untuk memberi teguran itu salah kan Pak. Mungkin Pak Aryadi mungkin pengalaman gimana Pak Aryadi kalau di sekolah itu? Pada prinsipnya sama. Susah Pak ya? Iya, pada prinsipnya memang kami di posisi kepala sekolah. Kadang-kadang memang untuk menegur itu ya hanya 5 menit. Ya, Tidak sebenarnya kan perlu pertimbangan. Kemudian tidak tahu karakter juga. Karena beda karakter. Kita dalam negurnya atau memberi nasihatnya beda. Jadi memang kadang-kadang salah paham. Jadi salah paham dengan disamarkan guru kan. Oh, Pak nih, guru di sini ini tegur, yang itu saya tidak tahu. Padahal kan kita tegurnya kan mungkin istilahnya ngajak ngobrol, asal ngajak ke ruangan kepala sekolah kan, sekedar ngobrol segala macam. Nah, itu titik kritisnya itu di situ sebetulnya terjadi kesalahpahaman antar guru. Nah, sejenis wah arti bapak itu itu negeri dan hukuman tegur macam tinggi. Kemudian memang saya jujur hampir sama. Saya lebih melihat dulu, bukan berarti tidak langsung itu bukan berarti misalnya keinginan bapak ibu guru langsung tegur. Nah, saya tetap lihat kondisi, situasi dan karakter guru. Nah, itu pengalaman saya. Nah, memang kalau tegas ini memang ngerti tegas itu kadang-kadang memang kita berbeda-beda. Yang tegas itu kalau kira-kira memang kan menegur kawan ini itu tadi lebih kalau bisa yang lebih sifatnya mengajak. Kalau dalam waktu pada juga itu mungkin itu tadi mungkin magia angkat itu langsung itu di dayanya sama. Karena itu faktornya apalagi macam kami kan, saya terutama kan tinggal di Somalia, kerja di sini. Karena kalau tidak disiplin waktu itu benar-benar melaporkan, apalagi ya maaf, ya bukannya membanggakan, ya saya di MKPS aktif, posisi saya
wakil, saya juga ketua PGRI kadang-kadang sibuk. Makanya banyak yang kejadian-kejadian itu loh. Nah pas kita ada di tempat ya aman. Ya kan informasi ini kan banyak nih laporan atau cerita-cerita, itu kan menanggapinya harus bijak, hati-hati. Ini kamu macam ini, apa ini kira-kira ada itu posisi kami kalau mohon doanya saja supaya kami bisa tadi bisa tegas dalam arti mau tegas adil ya, tegas adil dan ya lah kuat mental bisa. Karena zaman ini beda karena kita ini peraturan ini cepat sekali berubah, terutama dalam pengelolaan sekolah. Seperti ini dulu kita kan kadang-kadang kurang, kemudian peralihan itu tiba-tiba tidak, tiba-tiba masuk. Dan saya lebih tahu kalau di SMP habis terus aja kan pindah semua. Capek nama gerjakan ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi fokus ke sini, dengan terapkan dulu kadang terabaikan. Kira-kira seperti itu. Lanjut Pak, sama-sama curhat dijadikan. Khawatir setelah hari ini nyesel. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, kepada orang tua, karena mimpi kita itu, visi kita tadi dapat terwujud kalau tidak didukung oleh murid, oleh kita, oleh kepala sekolah dan orang tua. Maka kita harus letakkan semua Bapak Ibu. Dimulai dari siapa belum pertama, Bu Yasi belum pertama. Bu Yasi sekarang pertama ya. Baru pasalnya kedua. Jadi kedua. Harapan saya terhadap orang tua siswa adalah kerjasama. Kedua, semangat kali ini harus. Yang kedua, sopan terhadap guru dan semua staf di sekolah. Kadang-kadang misalkan orang tua langsung nyolong, tidak salam ataupun, anakku ngambil kan tidak sopan kayak lupa dari jauh panggil kayak itu. Itulah sopan harapan terhadap orang tua. Tidak cuma anak Pak, orang tua pun harus berkarakter, Harus. berakhlak. Kadang-kadang dari pakar, anakku udah pulang kok dari jauh. Kadang-kadang Nah, itu Bu Yasi. sopan kerjasama. Oke, Pak Sudirman. Oh ya Allah marah. Yang kedua. Yang kedua terus mestinya. Iya. Jadi sama pendidikan di rumah, setelah sekolah, sopan santun. Lalu yang ketiga, Bu Martini. Ini nggak sudah tapi berarti dia siap. Oke, kalau orang tua itu kami mengharapkan orang tua itu bisa kerjasama dalam segala hal untuk memajukan anak, terutama memajukan anak-anak kita sesuai harapan kita semua. Kalau kita pengen anak kita sopan, kalau orang tua kita sopan, kita yang kita di gimana? Kan berarti kita dulu beri contoh. Nah, kalau masuk sama sekolah tuh, kalau Nino Pak Anda salam dulu. Ya kan masalah Pak. Nah, kan mak pionnya singkir dari luar. Nah, kita lagi kan, itu kerjasamanya. Kalau misalnya mau prestasi, terus nak ujian, asal di rumah sekolah, buku tidak dibuka, orang tuanya tidak di rumah. Tapi kan kita kerjasamanya. Dengan kerjasama orang tua. Pak Abayu. Ini maksudnya ada harapan orang tua untuk anak. Harapan Bapak kepada orang tua murid kita. Harapan Sebaiknya bersikap dan berperilaku tua seperti apa ini yang pertama itu harus bekerjasama sekolah, bekerjasama sekolah untuk para guru, pembelajaran
lebih baik mendidik, mengasuh, mendidik dan lain-lain. Kemudian harapan kami ke orang tua itu menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk anaknya mau mendengar anaknya sendiri. Nah, lagi kita tambahkan. Pak Sudirman. Mungkin untuk orang tuanya itu kerjasama juga antara guru dan orang tua. Misalnya kalau di sekolah kita menyampaikan anak ini seperti misalnya untuk baik mengerjakan sesuatu misalnya kan namanya belajar. Jadi orang tua juga kita berharap di rumah dia juga belajar, jangan hanya kita saja. Sedangkan di orang tua ada menyuruh belajar di sekolah tapi di rumah dia tidak menyuruh belajar hanya di sekolah. Jadi kerjasamanya tadi Pak. Oke, Sama Pak, kerjasama kerjasama yang baik dalam bidang pendidikan yang baik. semua hal. Seperti yang saya bilang tadi Bapak, mimpi kita tadi, visi sekolah kita tadi tidak akan tercapai dengan sempurna kalau tidak didukung oleh sikap dan perilaku murid yang baik, guru yang baik, kepala sekolah yang baik, dan orang tua yang baik. Nah, inilah harapan kita semua yang nanti akan kita imbaskan kepada rekan-rekan kita yang tidak ada di sini Bapak Ibu. Dan muaranya adalah perubahan perilaku kita dan murid kita. Ada yang mau ditambahkan bagian ini Bapak Ibu? Cukup atau kita lanjut? Lanjut dong. Bingung. Pertanyaan udara. Baik Bapak Ibu, ini mendekati terakhir Bapak Ibu, sesi terakhir. Masa ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan yang pertama? Pak Bayu, bisa Pak Bayu menjawab yang pertama? pertama Pak ini komitmen. Sepakat Bapak Ibu, komitmen. Kesepakatan itu. Jadi dapat isi sekolah. Sudah kita sepakati tadi Bapak Ibu, sudah kita diskusikan bersama tentang mimpi kita, dan mimpi kita itu kita sepakati mimpi kita relevan dengan visi sekolah kita yang sudah ada, dan kita sudah menyepakati apa yang murid-murid kita harus lakukan. Yang kedua, Bu Wartini bisa disampaikan pendapat Bu Wartini. Dari semua diskusi kita ini kesimpulannya Bu Mar. Sudah baca jawabnya, ulang diskusi lagi. Diskusi ini. Jadi yang kedua kan? Yang kedua. Jadi sebaiknya ya, kolaborasi itu kan bekerja sama guru untuk mewujudkan visi-visi sekolah itu adalah kita harus bersama-sama melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan kita. Iya. Jadi kerjasama itu kalau tadinya kita mengharapkan kerjasama, berarti kita harus kerjasama, gurunya kerjasama dengan orang tua. Orang tua itu harus tahu kerjasama mereka itu untuk mewujudkan misi kita itu di bidang yang mana misalnya. Karena pada dasarnya kalau di dunia ini tidak semua orang tua yang bisa kerjasama dengan sekolah dalam
segala hal. Misalnya waktu, ya. Kita mengharapkan anak kita disiplin, dari disiplin. Ada orang tua yang kadang-kadang anaknya masih tidur, orang tuanya sudah jalan. Nah, itu kan otomatis mereka tidak bisa mendisiplinkan anaknya untuk berangkat sekolah tepat waktu. Satu kata kerjasama. Lalu peran kepala sekolah, Bu, di antara guru dan orang tua itu. Nah, kalau peran kepala sekolah mungkin sebagai penyambung antara guru dengan orang tua. Orang tua. Sehingga visi sekolah kita bisa tercapai. tercapai. Bukan begitu? Oh, iya. Begitu. Ya, begitu adanya. Jadi kalau kepala sekolahnya kadang-kadang kan antara guru dengan orang tua itu kan yang penengahnya itu harusnya kepala sekolah. Ketika guru dan orang tua tidak bisa kerjasama, yang nyambungnya itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Rekap peran kepala sekolah. Yang ketiga Pak Zulham, yang keempat boleh request ya. Yang sering. Bentuk kegiatan. Yang tiga Pak Zulham. Yang empat belum. Nah, soal rebutan yang keempat. Iya, iya. Ulang lagi sering tadi lakukan. Sekarang diskusi kayak Tadi pada ada yang kita omong tentang mimpi, tentang visi, tentang orang tua, tentang bagaimana kegiatan. Paguyuban, menghidupkan paguyuban maksudnya. Kalau proyek ini, proyek profil pelajar Pancasila kan gimana? Itu kegiatan. Yang keempat siapa yang Sudir ya? Seri? Realisasi ya, Pak. Atau berbu ya Pak? Rencana waktunya. Ini lanjutan dari Pak Bayu tadi. Inisiatif perubahan itu dengan pertama-tama kalau kita menentukan visi sekolah, lalu kita berdiskusi seperti ini, dan kita harus komitmen. Nah, untuk yang kedua, dengan komitmen tadi kita menjalankannya bersama orang tua agar visi kita ini diketahui dan dilaksanakan bersama oleh orang tua. Bentuk kegiatannya apa? Seperti yang dibilang Pak Zulham, yaitu dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti PHBI, PHBN dan lain-lain. Nah, Bu Yausi, Bu Sri dan Pak Sudir mikir yang apa langkah konkretnya dan durasinya apa mau ditetapin 1 hari, visi itu tercapai apa 100 tahun apa sebulan ya? Durasi langkah konkreter apa yang harus kita lakukan. Gimana kita jadi anak kemaslasan ini? Bagaimana waktunya? Jadi dalam menjalankan mimpi itu Bapak Ibu, kita ada yang namanya IA itu diri apresiatif. Nah, ini adalah alat untuk mencapai mimpi kita tadi Bapak Ibu. IA tadi dengan melaksanakan babnya. Kalau mimpi kita mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berlandaskan semangat moderasi beragama sesuai profil pelajar Pancasila dilakukan,
pribadi kita sebagai guru mendidik dengan martabat kita seorang pendidik penuntun. Nah, itulah martabat kita, kewibawaan kita, kehormatan kita. Apa yang akan dilahirkan dengan wibawa kita tadi, Bapak Ibu? Generasi yang hebat. Nah, Bagja ini Bapak Ibu, cara kita menjalankan misi kita. Yang pertama dengan membuat pertanyaan utama. Pertanyaan utama itu akhlak mulia seperti apa? Yang kedua, mengambil pelajaran. Ada nggak sekolah yang sudah berhasil melaksanakan visinya? Nah, kita bisa belajar dari mereka. Selain kita berusaha sendiri, kita juga mengimitasi keberhasilan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, gali mimpi. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan mereka yang sesuai dengan kebudayaan sekolah kita. Nah, itu yang kita terapkan, Bapak Ibu, yang langkah konkretnya tadi. Dan yang keempat, belum, yang ketiga, BAGJ, jabarkan BAGJ, yang keempat, jabarkan rencana. Nah, setelah kita punya langkah-langkah konkretnya, kita rencanakan kepada guru seperti apa, kepada murid, orang tua, kepala sekolah seperti apa, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, visi kita ini mau kita tuntaskan berapa lama kurun waktunya? Balik ke slide awal. Pak Bayu, berapa lama Pak Bayu yakin visi kita dapat tercapai? 4 tahun dari hari 2023. Dari 2027 kita sudah lahir sebagai bangsa yang unggul dalam prestasi bermartabat dan berakhlak mulia. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Kurang semangat Bapak? Siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah visi sekolah kita yang sudah kita sepakati. Semoga bermanfaat bagi kita, anak-anak kita, dan ini menjadi tugas kita untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang tidak hadir di sini, termasuk kepada orang tua, bahwa kita punya mimpi besar yang harus selesai di tahun 2027. Nah, dari saya cukup Bapak Ibu, saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Bapak tenaga praktik saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi jangan lupa hasil itu dokumentasikan di hasil dan dirapikan lagi supaya satu. Itu nanti perlu dimasukkan kita akan merancang visi-misi atau merevisi ya, merevisi atau menambahkan misalnya entah di tahun pelajaran ke ini 2324 visinya bisa RKJP-nya bisa bila perlu RKJP-nya. Kalau sekarang ini kan dapat di program benahi di pendidikan itu jadi masukan. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya karena sudah melakukan diskusi ya, meskipun ini CGP ini sebenarnya ini proses belajar. Nah, ini kan lagi dalam proses belajar Pak Ustadz. Tapi inilah seperti inilah yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi dan ini juga meskipun belajar tetap bisa jadi bahan sudah masuk semua apa yang mau diketahui dari orang tua, murid, supaya termasuk hasil konkret aja dengan Bagja. Karena dan lain-lainnya banyak kan konkretnya, bisa dengan melakukan ada workshop bisa melakukan contoh untuk tapi konkret lalu memberikan cara melakukan konkret itu Bagja itu singkatan ya. Beberapa kalau dia mungkin dari saya Bagja saya hanya tahu
bisa dibaca lagi. Itu ada tuh banyak di PMM ada platform Merdeka Mengajar, dikasih semua. Kemudian ini sedikit penguatan saja bahwa memang kita tuh perlu memang bergotong royong kerja sama-sama dalam mewujudkan apa yang kita impikan, karena dukungan seluruh warga sekolah dalam menjenjang lanjuti proses ini memang sangat diperlukan untuk membuat rencana yang lebih konkret ya. Dan cita-cita sekolah untuk masa depan murid dapat terwujud. Jadi meskipun tidak ada diskusi secara biasa ngobrol-ngobrol bisa dilakukan. Kemudian berikutnya Pak nanti bisa hasil diskusi di komisi dan bisa dijadikan bahan diberikan ke Pak tadi sebagai kepala sekolah. Jadi minimal ada bahan masukan visi ke depannya. Jadi diskusi ini berakhir sesuai dengan rancangan jadwal tadi. Jadwal diurutan ini apa membaca saja. Sudah, ini saya tutup saja. Dan ditutup dengan ucapan atas adalah ingin diskusi kita akhiri dan kita akan tutup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata dari saya dalam memandu ini salah dan kurang-kurang pada Allah ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada sekarang kalau sekolah nanti input ini Pak ke LMS ada kan sudah baca di input di LMS tambah umpan balik bulan depan nanti seminggu sebelum PI 3 lah sudah posisi di input. Iya. PI 3 mana? Bulan kita ya. boleh di kelas boleh di kelas. Makasih ya. Jadi gue aja terus. Jadi nasi bungkus ada gue